Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang membahas seputar pendidikan dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang teknik asesmen formatif yang dapat Bapak Ibu lakukan, gunakan dalam proses perencanaan maupun di dalam pelaksanaan pembelajaran. Mari kita ikuti penjelasan berikut tentang 23 jenis asesmen formatif dalam kurikulum Merdeka yang dapat kita gunakan karena kita ketahui bahwa asesmen formatif berfungsi sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran. Adapun 23 teknik penilaian kurikulum Merdeka, yang pertama adalah observasi atau pengamatan, kedua adalah bertanya atau questioning, ketiga adalah diskusi, keempat yang bisa kita gunakan boleh exit atau admit slave, dan kelima adalah lembar catatan belajar siswa. Keenam, penilaian diri dan penilaian antar teman, self dan peer assessment. Yang ketujuh, latihan presentasi. Yang kedelapan, peta konsep. Kesembilan, penilaian kinestetik. Dan kesepuluh adalah papan bicara. Kesebelas, penugasan. Ke-12, kuis konstruktif. 13, daftar cek. 14, jawaban bersama. 15, contoh dan bukan contoh. Ke-16, tunjuk 5 jari. Ke-17, dapat kita gunakan menyebutkan hal-hal yang sudah dipelajari. 18, uraian singkat. 19, ringkasan singkat. Dan 20, pertanyaan dengan jawaban terbuka. 21, boleh kita menggunakan memecahkan masalah. 22, kartu jawaban. Dan 23, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Ada 23 yang bisa kita manfaatkan, tentu saja kita memilih sesuai dengan kebutuhan siswa dan sekaligus sesuai dengan apa yang sudah kita pahami dan mudah kita buat. Berikut ini mari kita lihat penjelasan satu persatu. Pertama adalah observasi. Kita ketahui observasi ini dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui apa yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa dalam hal sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ini ada 4 jenisnya. Ada catatan anekdot, ada catatan buku anekdot, ada kartu catatan anekdot, dan label atau catatan tempel atau biasa kita sebut sticky notes. Seperti apa catatan anekdot? Ini merupakan catatan singkat yang ditulis selama pelajaran di saat para siswa sedang bekerja dalam kelompok maupun secara individual. Dapat juga dilakukan setelah pembelajaran itu selesai. Ini contohnya, kita buat nomor, hari, tanggal, catatan, kemudian apa kira-kira informasi yang perlu kita catat dan juga kita tidak lanjuti. Seterusnya, buku catatan anekdot hampir sama, cuman ini berisi lembar-lembar isian observasi yang dibagi ke beberapa bagian untuk masing-masing siswa. Dengan buku ini seluruh observasi mengenai seorang siswa secara individual berada dalam satu buku dan dapat memberikan gambaran mengenai pembelajaran siswa tersebut selama periode tertentu. Jadi ini contohnya, kemudian dibuat dalam satu buku yang bisa kita buka-buka, melihat perkembangan, grafik perkembangan masing-masing siswa kita. Kemudian kartu catatan anekdot, ini kartu biasanya ukuran 2,5 12,5 cm kali 17,5 cm. Ini masing-masing siswa dibuatkan dalam satu map, kemudian dilakukan pencatatan saat proses pembelajaran berlangsung maupun setelah selesai pembelajaran itu berlangsung. Ini catatan dan ini kartu-kartu nanti dikumpulkan. Kemudian sticky notes, ini hal biasa yang sudah digunakan. Ini boleh digunakan melakukan observasi dengan berkeliling kepada siswa-siswa di dalam kelas, baru mencatat peristiwa faktual objektif, kemudian hal-hal yang penting, dan ini dilaksanakan pada
proses pembelajaran maupun di akhir proses pembelajaran. Kemudian nanti label yang diperoleh catatan ini ditempel dalam buku observasi. Itu yang pertama. Yang kedua bertanya, ini jawaban siswa terhadap pertanyaan guru dapat memberikan gambaran yang baik tentang kemajuan penguasaan kompetensi mereka. Ini juga hal biasa yang kita gunakan. Pertanyaan harus dirumuskan, tetapi harus kita rencanakan dulu, disampaikan dengan baik, dan diberi waktu cukup untuk berpikir mengingat apa yang dipelajari. Tingkat kesulitan dan jenis pertanyaan hendaknya juga bervariasi, tidak sekedar menuntut ingatan dan hanya mengingat fakta atau angka, tetapi pertanyaan yang mendorong pelibatan proses kognitif tingkat tinggi atau kita sebut higher order thinking skill. Jadi berlatih untuk berpikir kritis ini. Kemudian diskusi ini dapat dilakukan mengenai sebuah topik tertentu yang didiskusikan, kemudian nanti peserta didik itu ketika berdiskusi guru mengamati, dan diskusi dimungkinkan siswa untuk meningkatkan wawasan, kedalaman, pemahaman mereka sekaligus meluruskan informasi yang salah. Ini dikatakan oleh Black dan William. Jadi sangat baik sekali untuk melihat kemampuan siswa. Guru terbuka untuk siswa dan menilai pemahaman siswa dengan mendengarkan jawaban mereka dan membuat catatan anekdot. Kemudian yang ketiga, exit dan admit slip. Ini dua sebenarnya yang bersama. Exit slip ini adalah jawaban tertulis atas pertanyaan yang diberikan guru pada akhir pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep-konsep inti. Melalui pertanyaan ini nanti guru dengan cepat mengetahui mana siswa yang sudah paham, yang belum paham, yang perlu dibantu, yang sedikit bantuan. Nah, dapat kita lihat. Sedangkan yang admit slip ini sama saja dengan exit, tetapi diberikan di awal atau sebelum mereka masuk kelas. Jadi kartu-kartu ini dikumpulkan sebagai syarat untuk masuk kelas dan biasanya tidak dinilai serta tidak diberi nama. Tujuannya adalah untuk mengetahui tanggapan siswa tentang apa yang mereka pelajari atau yang akan ditemui di dalam kelas, serta mengaktifkan pengetahuan awal mereka atau menghubungkan apa yang mereka ketahui pelajari. Jadi exit slip ini dan juga admit slip ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Yang keempat, lembar catatan siswa. Pertama ada namanya lembar refleksi. Ini juga biasa digunakan. Ini digunakan untuk mencatat proses yang mereka lalui dalam mempelajari suatu dan apa yang mereka peroleh, mencatat pertanyaan-pertanyaan yang perlu mereka temukan jawabannya. Refleksi memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat hubungan antara apa yang mereka sudah pelajari, menentukan tujuan dan melakukan evaluasi terhadap proses belajar mereka. Lembar refleksi juga sebagai umpan balik bagi guru terhadap keefektifan proses pembelajaran, mana bagian yang sudah baik, mana bagian yang belum baik. Ini contoh lembar refleksi sebelum diisi, kemudian mereka isi, dan ini nanti dikumpulkan guru dan dianalisis di mana kelemahan dan kelebihan peserta didik. Kemudian ada lembar tanggapan siswa. Ini lembar tanggapan siswa ini merupakan lembar isian bagi siswa untuk menuliskan respon pribadi, untuk mengajukan pertanyaan, meramalkan hasil, melakukan refleksi atau perenungan, mengumpulkan kosakata dan menyatakan pikiran atau pendapat mereka mengenai bacaan tersebut. Jadi boleh saja merangkum sebuah bacaan, kemudian mereka buat tanggapan seperti ini, ditulis nama. Nah, inilah contoh lembar tanggapan. Atau terhadap kasus boleh juga. Kemudian penilaian diri dan penilaian parteman, ini sudah hal yang biasa di kurikulum 2013 juga sudah kita gunakan ini, yang kita bagikan kepada peserta didik guna mengevaluasi dirinya juga teman-temannya. Menurut Black dan William ini menyatakan bahwa ketika siswa diharuskan untuk berpikir mengenai proses belajar mereka sendiri, mengartikulasikan apa yang mereka pahami dan apa saja yang masih perlu mereka pelajari, maka akan dapat meningkatkan prestasi siswa tersebut. Jadi penilaian diri dan antar teman perlu diberikan. Ini contoh dan ini boleh dimodifikasi, penilaian diri sendiri. Kemudian presentasi. Nah, ini juga sudah sering dilakukan. Melalui presentasi hasil kerja yang dilakukan siswa, guru dapat mudah menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari.
Guru hendaknya mempersiapkan instrumen yang ia gunakan atau digunakan siswa lainnya. Tentu presentasi hasil kerja siswa yang diharapkan dilakukan. Ini contohnya, dan ini juga bisa dimodifikasi, bisa menggunakan skala Likert. Kemudian dengan peta konsep, ini juga boleh kita lakukan asesmen formatif. Peta konsep itu adalah representasi visual yang dibuat siswa. Guru dapat menilai seberapa baik pemahaman siswa mengenai konsep dari suatu materi yang dipelajari. Nah, ini gambarnya, kemudian ini diberikan kepada peserta didik. Ada penilaian kinestetik, ini khusus mata pelajaran tertentu. Penilaian kinestetik adalah penilaian yang memasukkan unsur gerak untuk menunjukkan pemahaman mereka mengenai suatu topik tertentu, atau bisa demonstrasi atau unjuk kerja. Papan bicara, guru meminta siswa untuk menuliskan jawaban atas pertanyaan lisan atau tertulis pada papan kecil atau kertas atau karton, boleh berukuran 35 x 50 dengan spidol. Setelah menuliskan jawaban, mereka diminta untuk mengangkat papan itu dan guru nanti memperhatikan, sehingga dengan cara itu guru dapat menentukan siapa yang dapat menjawab dengan tepat dan yang masih butuh bantuan. Kemudian guru nanti memberikan umpan balik. Nah, ini gambarnya seperti ini. Diberikan pertanyaan, lalu ada siswa mengangkat papan tersebut. Kemudian ada kuis konstruktif. Ini kuis diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Kuis konstruktif tidak hanya memberikan umpan balik bagi guru, tapi juga bisa membantu siswa merefleksikan penguasaan mereka atas kompetensi yang dipelajari. Nah, ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kemudian siswa menjawabnya. 12 penugasan. Penugasan ini boleh berupa PR atau tugas dalam pembelajaran yang dikerjakan secara individu atau kelompok. Dari hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh siswa, tentu guru dapat mengetahui perkembangan siswa, apakah mereka sudah menguasai materi atau belum. Kemudian daftar cek. Ini daftar cek kelas merupakan salah satu teknik yang mengumpulkan informasi mengenai pemahaman siswa selama satu bab pembelajaran. Sebelum memulai lingkup materi baru, guru membuat daftar semua keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa. Jadi ini yang harus diperhatikan instrumennya, kemudian dibuat nama siswa, peserta A, peserta B, dan selanjutnya. Kemudian dicek oleh guru bersangkutan. Kemudian 14 jawaban bersama. Guru dapat meminta siswa untuk menjawab serangkaian pertanyaan secara bersama-sama. Dengan memperhatikan jumlah dan isi jawaban siswa dengan seksama, guru segera mendapat gambaran apakah siswa telah memahami dengan baik apa yang mereka pelajari di kelas. Selain itu, jawaban bersama mendorong semua siswa untuk aktif terlibat dalam proses penilaian. Ini sudah hal yang biasa juga. Kemudian yang ke-15, asesmen formatif bisa dilihat dari contoh dan bukan contoh. Guru meminta siswa untuk memberikan contoh dan bukan contoh dari sebuah topik yang sedang dibahas. Hasil jawaban siswa memberikan guru informasi mengenai tingkat pemahaman siswanya. Ini juga sederhana dan ini bisa dilakukan dalam proses pembelajaran. 16 adalah tunjuk 5 jari. Tunjuk 5 jari ini adalah suatu teknik yang dapat digunakan dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa, kemudian meminta mereka menunjukkan tingkat pemahaman mereka dengan menggunakan isyarat jari. Siswa menunjukkan satu jari jika mereka masih tidak yakin apakah mereka memahami suatu materi dan memerlukan tambahan penjelasan. Kemudian boleh mengangkat 2 jari atau 3 jari, berarti mereka sudah mulai memahami. Siswa yang sepenuhnya telah memahami boleh menggunakan 5 jari. Dengan cara ini, guru memperoleh informasi mengenai kemajuan penguasaan siswa terhadap materi dan memungkinkan guru untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran. Jadi hanya pakai kode, sehingga guru mudah mendeteksi apakah siswanya sudah paham atau belum. Kemudian 17 menyebutkan hal-hal yang sudah dipelajari. Pada pertengahan pembelajaran lingkup materi, guru dapat juga meminta siswa membuat daftar materi yang telah mereka pelajari dalam bab tersebut. Guru kemudian mengumpulkan dan membaca daftar-daftar tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang sampai mana siswa menguasai materi tersebut. Selanjutnya, guru dapat mencermati bagian-bagian yang masih belum dipahami siswa, dapat diperbaiki secara langsung atau pertemuan berikutnya. Jadi, karena kita ketahui, saya ulangi bahwa formatif adalah umpan balik, sehingga
guru mudah melihat, mendeteksi hal-hal yang yang mungkin diperbaiki. Kemudian bisa juga uraian singkat. Uraian singkat adalah teknik penilaian formatif yang cepat dan memungkinkan guru untuk menyimpulkan tingkat penguasaan siswa dalam satu topik pembelajaran. Guru memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa dan memintanya mereka menjawabnya. Tentu guru sudah bisa menilai apakah anaknya, peserta didiknya sudah paham atau belum. Ringkasan singkat, guru meminta siswa untuk membuat ringkasan singkat dari materi yang telah mereka pelajari. Hasil ringkasan akan memberikan informasi kepada guru mengenai pemahaman siswa tentang materi tersebut, sehingga guru dapat menyusun untuk rencana pembelajaran selanjutnya. Kemudian ke-20 adalah pertanyaan dengan jawaban terbuka. Guru memberikan pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan iya atau tidak, atau jawaban satu kata lainnya. Pertanyaan terbuka mengharuskan siswa berpikir dengan jawaban mereka dan menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai sebuah topik dalam jawaban mereka. Pertanyaan-pertanyaan dengan kata mengapa ini sering mendorong pemikiran yang lebih mendalam. 21. Memecahkan masalah. Guru menunjuk sebuah masalah kepada siswa secara individu atau kelompok dan meminta mereka memecahkannya. Siswa dapat menyatakan jawaban solusi terhadap masalah secara lisan atau tertulis. Maka jawaban solusi yang mereka dapat menunjukkan tingkat penguasaan mereka terhadap materi yang sedang dipelajari dan memberikan petunjuk tentang jenis kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian 22 boleh dengan kartu jawaban. Guru memberikan sebuah pertanyaan dan meminta siswa untuk menjawab dengan mengangkat kartu jawaban mereka. Kartu jawaban yang paling umum adalah pertanyaan jawab ya atau tidak. Maka siswa diberi dua macam kartu jawaban. Satu dengan kartu ya dan yang lainnya kartu tidak. Setelah diberikan satu pertanyaan, siswa menjawab dengan mengangkat kartu jawab mereka. Kemudian guru mencermati seluruh kelas dengan singkat dengan memberikan penilaian terhadap pemahaman mereka dan dijadikan nanti untuk perbaikan perencanaan selanjutnya. 23 adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat peserta didik. Siswa diminta untuk membuat pertanyaan dan menuliskan kemungkinan jawabannya. Setelah selesai membuat pertanyaan dan menulis jawaban, guru mengumpulkan dan membaca pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban tersebut untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana siswa menguasai sebuah topik. Guru juga dapat meminta siswa untuk membacakan jawaban temannya. Guru mendorong siswa untuk memberikan masukan yang positif dan deskriptif kepada temannya yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat. Inilah Bapak dan Ibu 23 teknik asesmen formatif yang bisa kita lakukan. Silakan Bapak dan Ibu memvariasikan, memodifikasi, kemudian memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih atas perhatian kita. Silakan di-subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.